Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kalian tadi mengerjakan soal-soal SBMPTN Bahasa Indonesia, sekarang kalian perhatikan pembahasan dari soal-soal tersebut. Pembahasan soal nomor 1. Yang ditanyakan di sini yaitu pikiran utama paragraf tersebut adalah jawaban soal nomor 1 yaitu C. Pembahasannya, pikiran utama adalah gagasan pokok yang mendasari kelahiran sebuah paragraf. Kalimat ketidakberanian para hakim menjatuhkan vonis dan melaksanakan hukuman adalah dasar dari paragraf tersebut. Soal nomor 2. Pertanyaannya, kedua kalimat di atas dapat diungkapkan kembali dengan kalimat berikut. Jawaban dari soal nomor 2 adalah A. Pembahasannya, banyaknya kasus penyelundupan bisa saja disebabkan oleh ketiadaan undang-undang yang mengatur dan memberi sanksi berat bagi pelakunya. Soal nomor 3. Pertanyaannya, semua ungkapan berikut ini mengandung makna idiomatis, kecuali jawaban soal nomor 3 adalah E. Pembahasannya, idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya. Arti yang kedua, idiom yaitu bahasa dan dialek yang khas menandai suatu bangsa, suku, kelompok. Jadi idiom termasuk makna konotasi atau makna kiasan atau makna yang bukan sebenarnya. Dari pilihan A sampai E, yang bermakna denotasi adalah opsi E, yaitu terasa dingin. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pertanyaannya, paragraf tersebut akan menjadi paragraf yang utuh jika dilengkapi dengan kalimat penjelas yang berbunyi. Jawaban soal nomor 4 adalah B. Pembahasannya, bacaan di atas merupakan bacaan yang isinya mendeskripsikan keadaan objektif di Pulau Jawa berdasarkan fantasi imajinatif, sehingga memunculkan bayangan fisik suatu tempat. Cara untuk mendeskripsikan yaitu bisa dengan lukisan objek tertentu, yang kedua bisa didominasi fantasi, dan yang ketiga bisa berupa imajinatif. Soal nomor 5. Pertanyaannya, paragraf tersebut dikembangkan dari gagasan utama. Jawaban soal dari nomor 5 adalah yang E. Pembahasannya, gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok. Disebut juga dengan ide pokok atau pikiran utama. Gagasan utama adalah hal pokok yang diungkapkan dalam sebuah paragraf. Gagasan ini merupakan pernyataan yang menjadi inti
keseluruhan isi paragraf. Paragraf tersebut dikembangkan dari gagasan utama, upacara selamatan sebagai aktivitas sosial. Ini ada di kalimat yang pertama. Soal nomor 6. Pertanyaannya, paragraf tersebut membicarakan. Jawaban dari soal nomor 6 adalah B. Pembahasannya, sesuatu yang dibicarakan dalam sebuah paragraf merupakan hal utama yang menjiwai isi paragraf. Dilihat dari hal utama yang dibicarakan, paragraf tersebut membicarakan perkembangan minat mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan soal nomor 7. Pertanyaan soal nomor 7 adalah, pernyataan berikut tidak sesuai dengan isi teks tersebut, kecuali jawabannya adalah E. Pembahasannya, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia adalah pembalakan secara liar. Soal nomor 8. Pertanyaannya, topik paragraf tersebut adalah, jawaban dari soal nomor 8 adalah B. Pembahasannya, topik paragraf adalah inti keseluruhan isi paragraf, atau bisa disebut juga hal utama yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Paragraf tersebut memiliki topik tidak aman dan nyamannya curik Bali di habitatnya. Kita lanjutkan soal nomor 9. Pertanyaannya, yang dipaparkan dalam paragraf tersebut adalah, jawaban dari soal nomor 9 adalah E. Pembahasannya, yang dipaparkan dalam sebuah paragraf adalah hal utama yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas dalam paragrafnya. Dilihat dari isinya, paragraf tersebut memaparkan kandungan gizi pada daging. Pembahasan soal nomor 10, soal yang terakhir. Pertanyaannya, paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab akibat, karena jawaban dari soal nomor 10 adalah B. Pembahasannya, paragraf tersebut diawali dengan pernyataan umum yang menyatakan sebab. Selanjutnya, kalimat-kalimat penjelas yang muncul menyatakan akibat. Jadi, paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab akibat karena kalimat utamanya menyatakan sebab dan kalimat penjelasnya menyatakan akibat. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal-soal SBMPTN pertemuan ke-8. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.